Bab 685 Pasangan Pandara, Luisa. Pandara mengangguk, mengatakan, saat ini, Tuan mengirim 2 orang untuk cari berita mengenai Virgil. Dia pasanganku, dia sudah bersamaku selama ribuan tahun. Kumohon biarkan dia hidup, bahkan kamu bisa membuatnya jadi pasanganmu. Devan merasa agak lucu waktu mendengarnya. Kamu pikir aku suka dengan barang bekas? Tidak, Luisa dan aku cuma belahan jiwa, kami belum pernah melakukan hubungan apapun. Ucap Pandara dengan cepat. Dia sudah tak peduli lagi, yang penting Devan melepaskannya. Kalau gitu, aku pun tetap tak tertarik, beritahu aku di mana tuanmu dan mungkin aku akan melepaskanmu. Devan sipitkan matanya dan berkata. Devan tak tertarik pada pasangan Pandara. Mungkin sama kekuatannya dengan Pandara. Tidak ada gunanya dihabisi. Dan Tuan Pandara, dia yang ikut dalam pengepungan dan pembunuhan Kaisar Pembunuh. Tak bisa diam begitu saja. Aku tak bisa bilang. Pandara menggeleng kesakitan. Wajah Devan jadi sangat tegang, dan dia muncul di hadapan Pandara. Dia tarik satu tangannya. Dengan sangat cepat. Pandara tahu, perbedaan kekuatan antara dia dan Devan itu sangat besar. Cepat katakan. Devan meraih lengan Pandara yang lain, dan mau melepasnya. Aku tidak bisa. Slek. Devan robek tangan Pandara yang lain. Lalu, dia injak kaki Pandara. Dia mau menghancurkan kaki Pandara. Kalau tak mau tidak masalah, tunggu saja sampai aku menangkap pasanganmu, dia pasti akan mengatakannya. Ucap Devan dengan ekspresi mengerikan. Baiklah, nak, tak perlu dipaks, dia bukan tidak mau tapi tidak bisa. Dia punya kontrak budak, dia tak bisa memberitahumu. Suara Kaisar Pembunuh bergema di kepala Devan. Devan kaget. Bisa seperti itu? Iya, itu kekuatan dengan dasar jiwa. Sehabis kontrak budak disetujui, budakmu tak akan bisa menyakitimu, kata Kaisar Pembunuh. Mata Devan berbinar. Ini lebih mudah dari mimpi neraka yang dia pakai sebelumnya. Guru, apa kamu bisa pakai kontrak budak? Tanya Devan. Kaisar Pembunuh segera muncul, dengan 2 bola cahaya di tangannya, mendengus pelan, gimana menurutmu? Ledakan atom saja aku bisa, apalagi kontrak budak, aku tak tahu itu jauh lebih rendah tidak, tapi pasti bisa. Guru, ternyata kamu masih hebat. Ucap Devan ragu sehabis dengar perkataan Devan. Kaisar Pembunuh langsung menyerang Devan. Apa kamu pikir tidak ada harganya untuk memakai teknik rahasia ini? Kamu bakal butuh banyak batu spirit untuk mengaktifkan kontrak budak. Kamu saja tidak punya, dan kalaupun kamu punya, untuk orang belum jadi Master Raja Kosmik akan perlu sangat banyak batu spirit dan semua ini tak akan sebanding. Kamu harus jadi paling tidak Master Raja Kosmik, kalau tidak kalian cuma akan buang-buang batu spirit. Ucap Kaisar Pembunuh dengan marah. Devan merasa agak sedih dan menyentuh kepalanya yang hampir kena pukul Kaisar Pembunuh. Kemunculan Kaisar Pembunuh membuat darah gemetar. Kamu masih hidup. Bukan hidup, tapi belum mati, Kaisar Pembunuh meringkuk dan mengatakan. Aku bisa mati dengan tenang kalau aku bisa melihatmu sebelum mati. Pandara malah kelihatan sangat puas. Sebelum mati, dia bisa bertemu orang itu. Dia sangat puas. Baiklah, nak. Kasihani dia. Kaisar Pembunuh gelengkan kepalanya. Devan menganggukkan kepalanya, lalu muncul di hadapan Pandara. Bola cahaya hitam muncul di tangannya.
Terlihat bola cahaya hitam dengan kesenangan di mata Pandara. Apa itu ledakan atom yang dari legenda? Auranya seperti lubang hitam. Pandara menatap bola cahaya hitam di tangan Devan. Benar, Devan mengangguk. Bisa mati oleh ledakan atom itu suatu kehormatan. Pandara tutup matanya. Devan langsung menyerang kepala Pandara. Bang! Kemudian, badan Pandara langsung hilang. Jadi partikel kecil alam semesta. Untuk master sekuat Pandara, bisa saja dia terlahir kembali dari sel lain. Jadi dia harus pakai ledakan atom, supaya pasti orang itu mati. Lalu, Devan mengambil setetes darah dari lengan Pandara yang terputus, dan dia oleskan pada roulet penentu kematian. Roulet penentu kematian langsung jadi sangat terang. Jauh lebih terang dari sebelumnya. Ini adalah darah master terkuat. Dan dia sudah punya lebih dari 10 miliar keturunan. Sekarang, orang-orang klan Andel yang kabur dan menunggu waktu untuk balas dendam, ikut terbakar dengan nyala api yang berkobar. Dia itu leluhur klan Andel terkuat. Satu tetes darahnya akan melibatkan banyak sekali orang. Hampir semua orang di planet Andel itu keturunan Pandara. Tidak, melihatnya, orang-orang klan Andel merasa putus asa. Mereka tahu saat ini, klan Andel benar-benar sudah musnah. Lari sejauh apapun, tak akan berhasil. Dai tak pedulikan orang-orang klan Andel. Devan meraih kedua lengan Pandara yang putus dan memakai ledakan atom untuk benar-benar memusnahkannya. Sekarang, Pandara sungguh hilang dari semesta. Tidak, sekarang, seorang wanita di gugusan galaksi seketika menjerit keras. Sebab, batu jiwa yang dia pakai rusak. Dia itu belahan jiwa Pandara. Luisa. Dia sudah mengenal Pandara selama ribuan tahun. Tak menyangka dia kalah di gugusan galaksi ini. Kamu tidak boleh mati, kamu tidak boleh mati. Luisa mengeluarkan portalnya, dan menuju galaksi Setrena. Walau, alasan pemberitahuan itu supaya dia pergi. Terlebih, kalau bisa menghabisi Pandara, pasti juga bisa menghabisinya. Dan, Pandara kemungkinan besar mati karena ledakan atom. Kalau begitu, sekuat apapun dia, Pandara tak akan bisa dihidupkan kembali. Tetapi, kematian belahan jiwanya itu membuatnya kehilangan akal sehat. Karena mereka berdua berbagi lokasi secara langsung. Jadi, Luisa tahu di mana Pandara. Paling tidak lokasinya waktu mati. Gugusan galaksi di antara galaksi punya portal yang bisa dijangkau. Jadi, Luisa dengan cepat datang ke galaksi Setrena, dan ke planet Andel. Muncul di hadapan Devan. Tapi, dia tak bisa lagi merasakan aura apapun yang berhubungan dengan Pandara. Pandara jelas sudah dikalahkan sampai benar-benar musnah oleh ledakan atom. Dia ambil segenggam tanah dan menaruhnya dekat jantungnya. Ekspresinya kelihatan kesakitan. Devan menatap wanita di hadapannya. Dia langsung tahu orang itu siapa. Dia pasti pasangan Pandara. Bersambung. Bab 686 Tubuh Khusus Kaisar Pembunuh. Hubungan cinta yang bertahan selama 10.000 tahun. Cinta bukanlah hal yang bisa dipahami manusia biasa. Master kosmik mengubah pasangan itu hal biasa. Banyak master kosmik yang sering gonta-ganti pasangan. Seperti Atarian yang Devan hancurkan sebelumnya. Dia punya ribuan pasangan. Dan banyak dari wanita itu yang bahkan dia tidak ingat namanya.
Jadi yang seperti Pandara dan Luisa, yang terus bersama selama 10.000 tahun itu sangat jarang sekali. Perasaan mereka benar-benar berharga. Mereka berudah belahan jiwa. Karena mereka belahan jiwa, maka perasa mereka lebih murni. Keduanya budak. Waktu berada di hadapan tuan mereka tak punya status. Sebenarnya, dengan kekuatan keduanya, mereka masih cukup disegani. Tapi yang paling diimpikan Luisa itu mendapat kebebasan. Terlebih, meski status mereka tinggi, di hadapan tuannya, mereka bukan apa-apa. Tuannya bahkan bisa membuatnya jadi abu cuma dengan pikirannya. Sekalipun tuannya tak sekuat dia, tetap saja. Jadi, cuma dengan dapat kebebasan, mereka baru bisa bersatu. Keduanya sepakat. Waktu keduanya memutuskan kontrak budak, mereka akan jadi pasangan yang sebenarnya. Tapi sayang, Luisa tak bisa menunggu lebih lama lagi. Ah! Luisa teriak kesakitan. Devan melihat wanita yang kesakitan itu dengan perasaan tak peduli. Dia akui, pasangan Pandara sangat cantik. Walau rambutnya pendek, tapi itu membuatnya sangat cantik. Wajahnya sangat indah, badannya juga sempurna. Dia memakai baju berwarna biru muda. Kelihatan bagai pendekat pedang yang ganas. Tapi, Devan tak akan biarkan dia pergi cuma karena dia cantik. Kalau dia musuh kaisar pembunuh, akan dihabisi. Bocah, wanita ini badannya tidak biasa. Tapi, waktu Devan mau bertindak, kaisar pembunuh mendadak mengirimkan pesan pada Devan. Oh, kenapa tidak biasa? Tanya Devan kebingungan. Kekuatan wanita ini tidak sebagus Pandara. Bocah, wanita ini punya tubuh tungku kuno, ucap kaisar pembunuh. Tubuh tungku kuno. Devan kaget. Dia sudah dengar kalau ada tubuh khusus di dunia ini. Itu tubuh tungku kuno. Kalau bisa jadi pasangan dengan wanita seperti itu, pelatihan bisa meningkat pesat. Bahkan waktu terhalang, bisa jadi cara yang baik untuk membantu pasangan menerobos. Ini seperti mantra hati nirmala yang dipraktikkan oleh wanita di istana wanita. Tapi ini jauh lebih hebat dari mantra hati nirmala. Kalau berhubungan dengan wanita yang memakai mantra hati nirmala, meski bisa meningkatkan kekuatan, tapi peningkatan itu biasanya lebih banyak berdampak pada wanita yang memakai mantra hati nirmala. Tapi kekuatannya sendiri biasa saja. Intinya, tak ada yang ditingkatkan. Misalnya, Safi, dia sudah mempraktikkan mantra hati nirmala sampai tingkat tertinggi. Tapi kalau Devan berhubungan seks dengannya, kekuatannya tak akan meningkat. Karena kekuatan Devan sangat kuat. Bahkan kalau Siva memberikan semua keahliannya pada Devan, tak akan kerasa untuk Devan. Begitulah awalnya, Arsaya dan para tetua istana Arsaya mau menyerap keterampilan dari Devan. Dan kemampuan Devan tidak berkurang sama sekali. Alasannya sederhana. Karena Arsaya terlalu lemah. Mau disedot ribuan kali pun, bagi Devan tidak ada dampak sama sekali. Bahkan kemampuan Devan meningkat tiap harinya, cukup bagi Arsaya untuk menghisapnya ribuan kali. Terlebih, seorang wanita yang sudah mempraktikkan mantra hati nirmala, dan berhubungan seks dengan seorang pria. Pelatihan mereka akan berkurang dengan cepat. Akhirnya, jadi orang biasa. Tapi wanita dengan tubuh tungku kuno beda. Sekuat apapun pasangannya, kekuatan mereka akan terus meningkat. Itu berarti, bahkan untuk sosok setingkat Devan,
Luisa masih bisa meningkatkan kekuatannya. Dan keterampilannya juga tak akan berkurang. Tubuh itu menakjubkan. Walau kekuatan Devan sekarang sangat mengerikan, tapi masih bisa lebih kuat, kan? Kalau Devan mendapat bantuan dari Luisa, bisa jadi efeknya lebih menakjubkan dari darah peninggalan orang tuanya. Yang jelas, keduanya bisa dipakai bersamaan. Sehabis Devan menyerap semua esensi darah, Luisa masih bisa meningkatkannya. Dan makin meningkat. Tapi, walau Devan sekarang punya ribuan tetes darah, dia tidak menyerapnya. Tak mungkin, menyerap darah akan memicu transformasi Kirin. Walau Eliana bisa membuatnya keluar dari transformasi Kirin, tapi itu cuma membuatnya sadar dari keadaan tidak sadar saat transformasi Kirin. Semangat dalam tubuhnya tak hilang. Masih perlu dilepaskan. Setiap tetes darah Devan perlu dikeluarkan satu kali. Ribuan tetes darah perlu ribuan kali. Walau Devan sanggup menanggungnya, Eliana tak akan tahan. Ini sebabnya, Eliana mengusulkan untuk punya ribuan istri Atarion. Satu orang tidak bisa menahan semangat Kirin milik Devan. Ada ribuan bagus, kan? Seandainya Pandara tidak jadi belahan jiwanya, 10.000 tahun ini sudah cukup untuk membuat kekuatannya melebihi tuannya. Walau kekuatannya melebihi tuannya, masih tak bisa lepas dari kontrak budak. Kaisar pembunuh menghela napas. Kalau Pandara masih hidup dan tahu mengenai hal itu, pasti dia sangat marah. Ada orang dengan tubuh kuali kuno di sampingnya, tapi mereka jadi belahan jiwa. Mereka memang sial. Guru, bagaimana kamu tahu dia punya tubuh tungku kuno? Aku ingat kamu bilang cuma bisa lihat kalau punya tubuh yang sama, apa mungkin? Devan sepertinya memikirkan sesuatu, matanya terbelalak. Kaisar pembunuh berkata, tidak. Devan mengatakan, benarkah? Kaisar pembunuh berkata, diamlah. Devan pernah mendengar Kaisar pembunuh membicarakan hal itu sebelumnya. Orang dengan tubuh seperti itu tidak ada perbedaan dengan orang biasa. Tidak bisa dibedakan. Cuma ada satu cara yang bisa merasakannya, yaitu punya tubuh tungku kuno. Jadi, bisa merasakan tubuh tungku kuno lawan. Itu artinya, apa Kaisar pembunuh juga punya tubuh tungku kuno? Guru punya tubuh tungku kuno, apa pernah menaikkan pelatihan orang lain? Devan merasa sedikit kecewa. Dasar kurang ajar, kamu mikir apa? Aku bisa menghancurkan semesta, kamu pikir ada yang pantas menyentuh hak? Kaisar pembunuh mendadak marah. Jadi, guru, apa kamu mengakui kamu punya tubuh tungku kuno? Ucap Devan sambil tersenyum jahil. Sebenarnya, dia tahu kalau Kaisar pembunuh tidak mungkin menaikkan pelatihan orang lain. Pertama, Kaisar pembunuh terlalu kuat. Dia punya ledakan atom. Bahkan paling kuat di semesta pun akan gemetaran. Siapa yang berani membiarkan dia membuat tungku? Apa dia pikir umurnya panjang? Bersambung.